Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Widi Aulia. Saya di sini sebagai zoo educator ataupun pemandu di Taman Safari Indonesia. Nah, balik lagi nama sekolahnya apa ya tadi? Sorry, nama rombongannya apa? Luris 08. Rombongan apa nih? Pesantren, apakah sekolah? Pesantren ya? Boarding school? Musola? Oh, siap Tad. Al-A-nya mana? Sebelumnya udah ada yang pernah ke Taman Safari? Tapi ini yang difokusin sebenarnya yang dapat materi itu anak-anaknya atau ibu-ibunya nih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Karena sebenarnya tadi saya halo-halo itu bukan buat ibunya, buat yang lain. Tapi kayaknya lebih semangat ibunya, jadi ya udahlah ya, kita pakai standar materi yang bisa diterima di semua umur aja. Sebelumnya udah ada yang pernah ke Taman Safari? Yang pernah ada gak? Ada gak yang pernah ke Taman Safari? Ada. Nah, berapa kali? Dua kali. Yang paling banyak dapat hadiah 3 kali siapa? Saya. Bapaknya dapat hadiah dari saya pribadi ya, tiket gratis Pak, nginep di Taman Safari tapi di kandang sini. Dan teman-teman, sebelum kita melihat area nanti kita baik, sebelum kita memasuki area Safari Journey, di sini kakak akan bercerita Saya akan bercerita sedikit mengenai Taman Safari Indonesia, khususnya Taman Safari yang ada di Bogor. Nah, Taman Safari Indonesia yang ada di Bogor ini dulunya kita dibangun pada tahun 1980 sampai tahun 1980-an. Ya teman-teman, dulunya Taman Safari adalah perkebunan teh yang sudah tidak produktif ataupun perkebunan teh yang sudah kering dan sudah tidak bisa dipakai kembali. Halo. Hai. Halo. Nah, saya harapkan Anda tidak melamun atau tidur ya. Kalau tidur di rumah aja gak apa-apa. Karena masih banyak satwa nantinya yang bisa kita lihat pada pagi hari ini. Yang lebihnya karena Taman Safari sendiri kita punya 3.000 satwa dari 300 jenis spesies yang berbeda-beda. Ada yang mau ketemu burung? Ya. Ketemu harimau? Siapa ketemu harimau? Siapa yang mau berenang sama kudanya? Nanti fokus karena jarang sekali ya mendapatkan pemenang seperti ini. Ya nanti orang itu kan Nah, kembali lagi Taman Safari Indonesia di sini di Bogor kita memiliki luas 270 hektar yang dimana terbagi menjadi 4 zona ya. Ada zona rekreasi, zona penginapan atau hotel, ada juga zona area Safari Journey, dan ada zona pelestarian alam atau hutan. pakai cakuna mana? Adalah flamingo, yang dimana flamingo ini berasal dari Afrika dan benua Asia. Ya, bulu flamingonya warna apa? Ada yang bilang putih, ada yang bilang pink. Nah, sebenarnya ketika flamingo ini baru lahir, mereka tuh punya bulu berwarna putih. Seiring berjalannya waktu, semakin mereka tua, biasanya bulunya akan berganti warna menjadi oranye ataupun pink, karena kan flamingo ini sering memakan udang ataupun alga yang mengandung beta karoten yang bisa mengganti warna bulunya ya menjadi warna merah. Nah, tadi juga sudah terlihat, jadi flamingo ini ketika mereka mau tidur, kakinya tuh diangkat satu ya, karena ketika mereka menggunakan dua kaki saat tidur, mereka tuh butuh energi yang lebih banyak ya daripada mereka mengangkat satu. Nah, selanjutnya kita akan melihat satwa mamalia darat terbesar di dunia. Kalau mamalia darat. Oh iya deh, kalau misalkan di Taman Safari bilangnya binatang ya, satwa. Jantan dan betina ya. Jantan ini cowok ya, betina. Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'assalamah fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Oh, direkam. Apa nih nama YouTube-nya? Luris 08. Luris 08. Islam.
Oh gitu, dandan dulu kalau misalnya masuk. Masuk ya saya? Masuk ya Tad? Oh masuk Kang. Jalannya dibuka sayang. Oh ada jendela yang bisa dibuka? Yang sebelah. Tapi kalau misalnya bapaknya mau lihat juga, saya ada di channel Taman Safari ya Pak. Udah Collab ya Pak ya, biar viewersnya makin udah banyak. perkenalan. Udah tadi Pak. Oh udah ya. Widya udah. Oh iya, Ya, masih pada ingat. Mana yang namanya Widi? Ada juga yang namanya Widi di sini. Dikasih hadiah ini mah beneran. Oh, Widya namanya. Nih depan kampung. Emang Widi artinya apa ya? Ada yang tahu? Apa tuh Kak Widi? Kalau dalam Islam apa ya? Widi itu sapu lidi ya. Aulia apa Aulia? Aulia, yo pemimpin. Aulia. Aulia itu pemimpin. Pemimpin. Benar nggak pemimpin ya? Benar Bisa ya. pemimpin, bisa. Aulia tempat makan. Ya Aulia itu kekasih Allah kan? Pak? Iya benar. Kekasih Allah. Tapi kalau Widi dalam bahasa Jangan banyak bersuara ya kalau dia mendekati kandang macan. Berdiri aja kan, Cang. Kayak Chelsea ya ini dia adalah habitat dari satwa mamalia darat terbesar di dunia ya, gajah. Di dunia terdapat dua jenis gajah, ada gajah Afrika dan gajah Asia. Nah yang kita lihat ini adalah gajah Asia yang tinggal di Pulau Sumatera. Nah gajah Asia biasanya tubuhnya memang lebih kecil ya dibandingkan dengan gajah Afrika. Dan gajah Sumatera adalah gajah terkecil di dunia ya. Kalau kita lihat gajah-gajah di Thailand sama di beberapa Asia Tenggara lainnya, gajah Sumatera itu adalah gajah yang terkecil. Walaupun gajah Sumatera gajah terkecil, tapi berat tubuh dari gajah Sumatera ini bisa mencapai 5.000 kg ataupun 5 ton. Dan biasanya Taman Safari, untuk seluruh ekor gajah di Taman Safari, satu hari kita harus siapin 1 ton rumput. 1 hari. Dan kalau misalkan ada pertanyaan kotorannya dibuang kemana, kotoran gajah ini kita tidak buang secara cuma-cuma, kita jadikan sebagai kertas ya. Jadi kalau misalkan penasaran yang mau lihat kertas dari kotoran gajah, ada di souvenir ya, namanya Safari Blue Paper. Dan kotoran gajah ini selain dijadikan sebagai bahan kertas, kotoran gajah ini kita jadikan sebagai kompos ya, yang dimana komposnya ini bisa menumbuhkan kembali rerumputan dan rumputnya akan dimakan kembali oleh gajah. Itu buat pengamannya listrik itu Om. Ya. Dan Taman Safari Bogor sendiri kita kurang lebih memiliki 53 ekor gajah. Dan beda jantan betina apa? Ada yang tahu Adek? Jantan memiliki pertumbuhan gading ya, sedangkan betina tidak memiliki. Ya di sebelah kanan ada rusa bawean. Bukan, itu tapir. Tapir. Mana? Makanannya suka mama. Ya yang kita lihat ini adalah tapir Asia ya.
Tapir ini adalah satwa nokturnal ataupun satwa yang sering menghabiskan waktunya di malam hari. Jadi mereka kalau siangnya tidur ya. Nah, kalau misalkan ada yang bilang seperti babi, memang betul. Mereka juga mirip babi badannya, belalai juga kayak belalai gajah tapi gak panjang. Tapi menurut DNA mereka tuh lebih dekat dengan badak dan kuda. Biasanya di Sumatera sana tapir ini bisa disebut banyak ya, ada gindo, cipan, babi hutan, ya, babi Indonesia banyak sebutan. Tapi untuk bahasa universalnya itu tapir ya, tapir. Dan biasanya tapir ini kalau sebelum usianya 1 tahun, mereka ini punya bulu yang warna coklat disertai dengan garis-garis putih seperti apa ya, kayak pola buah semangka kayak gitu, tapi warna coklat. Nah setelah 1 tahun mereka akan berganti warna ya, menjadi hitam dan putih. Di depan sudah terlihat ini adalah sekawanan dari apa? Bukan banteng ya, ini adalah sapi yang berasal dari Afrika, namanya Kolewatusi. Nah makanya kenapa namanya Kolewatusi? Karena dulunya sapi ini ditemukan oleh suku Kole dan suku Tutsi di Afrika sana. Dan dipercayai jika kita meminum darah Watusi dan dicampur dengan susu Watusi bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Itu menurut orang-orang Afrika ya. Dan biasanya di Afrika sana Watusi ini sering dijadikan sebagai mahar pernikahan. Jantan dan betina itu sama-sama memiliki pertumbuhan tanduk. Bisa dilihat ya, biasanya yang jantan tuh lebih punya tanduk yang lebih apa ya, lebih panjang dan punya badan yang lebih keker gitu istilahnya. Dan di dalam tanduknya ini nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalkan kita potong itu nggak ada apa-apa, kayak peralon, kayak kopong gitu. Nah tanduknya ini biasanya berfungsi untuk mengatur suhu tubuhnya ya ketika mereka tidur. Dan di sebelah kanan juga sudah terlihat, ini dia adalah habitat dari Hippopotamus amphibius ataupun kuda nil. Nah teman-teman, kuda nil ini adalah satwa mamalia darat ketiga setelah gajah dan badak. Walaupun mereka satwa mamalia darat, mereka ini adalah satwa semi akuatik ataupun satwa yang sering menghabiskan waktunya di dalam air. Karena jika dirinya terlalu berlama di daratan, kulitnya ini akan mengeluarkan bercak merah seperti darah ya, tapi itu bukan darah, melainkan keringat yang berfungsi untuk melindungi kulit dari makanan. Ya betul Bu, di dalam air. Lagi foto ya? Iya. Lagi berenang. Di situ nggak ada, kalau nggak ada kan pusing. Lagi ngumpet mau liatin. Pak, ada minum Pak, punten Pak. Ada minum nggak Pak? Tuh ada tuh. Kalau bikin rujak cingur kayaknya enak itu. Di sini sebenarnya ada tuh. Ya. Mau tahu nama kuda nilnya siapa? Di sebelah kiri ini adalah kuda nil tertua di Taman Safari, usianya 40 tahun. Namanya Rocky. Rocky, dan di sebelah kanan ada betina tertua, itu namanya Sinta. Nah, itu yang warna hijau petugas Taman Safari ya, bukan kuda nil juga. Jadi harus sedikit fokus. Tapi gak apa-apa, kalau udah tahu satwanya tinggal dibaca aja ya. Kalau misalkan sambil lihat udah ada signboardnya. Ya, di sebelah kiri ini adalah satwa yang berasal dari gurun pasir. Ada yang tahu mereka berasal dari mana? Di mana? Kurang tepat ya. Ini adalah unta punduk 2 yang berasal dari gurun Gobi. Yang dimana gurun Gobi ini ada di perbatasan China dan Mongolia. Nah, yang dari Arab ataupun dari Mesir itu adalah unta punduk 1. Nah, jadi unta punduk 2 itu berasal dari China ya, China Mongolia. Di dalam punduk unta ini ada apa? Ada yang tahu Ibu? Ada Bapak? Lemak. Ya betul, lemak ya. Ada cadangan lemak yang bisa dikonversi ataupun diubah menjadi cadangan makanan ataupun minuman. Jadi unta ini bisa menahan tidak minum selama 2 minggu. Tapi sekalinya unta ini minum, mereka bisa menghabiskan berpuluh-puluh liter air ya dalam beberapa menit. Walaupun mereka adalah unta yang berasal dari gurun Gobi ya, penyebarannya itu gurun Gobi China dan Mongolia, unta ini dulunya kita dapat dari kebun binatang Australia ya. Jadi kita dikasih beberapa unta dan kita kembangbiakan menjadi banyak di Taman Safari.
Dan teman-teman, unta ini memiliki bulu mata yang dimana bulu matanya ini berbeda ya dengan bulu mata pada manusia. Unta ini bisa menggunakan bulu matanya ketika ada badai pasir ya di habitat aslinya. Dan jika ada beberapa unta yang mungkin kelihatannya bulunya rontok, itu sebenarnya bukan rontok ya, namanya molting. Pergantian bulu setiap 3 bulan 1 kali dikarenakan suhu di China ataupun suhu di gurun pasir di sana berbeda ya dengan di taman safari. Di taman safari ini suhunya dingin sebenarnya buat mereka. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azim al-jah alaika salawatullah abdun bilbab yartaji lasmal a'tab juda bil jawab marhaban qad qabalna